Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita bahas soal latihan uji sertifikasi kompetensi untuk jurusan RPL, yaitu di pemrograman web dan PBO. Di latihan ini, kita akan membuat sebuah program kasir berbasis web. Nah, program ini cukup sederhana. Kenapa aku katakan cukup sederhana? Karena nanti yang akan kita buat itu di root-nya ini hanya create sama read gitu. Nah, di sini ada proses pembuatan program yang harus dilakukan. Yang pertama adalah instalasi software tools, pengaturan software dan sebagainya ini. Untuk instalasi programnya, software yang akan kita gunakan itu daftarnya ada di sini. Sistem operasi Windows. Ya, biasa kalau di lab sekolah itu memang pakainya Windows. Kemudian untuk text editornya kita pakai Sublime Text versi 3. Kemudian untuk server kita pakai Exam. Dan ada web browser juga, itu bisa pakai Chrome atau Firefox. Terserah yang udah terinstall di komputer masing-masing. Kemudian di sini ada 3 teknologi. Ini semuanya opsional. Nah, nanti yang akan kita buat programnya itu menggunakan teknologi Bootstrap versi 4. Kalau yang sekarang itu Bootstrap udah ada yang versi 5, tapi masih beta. Nanti kita pakai yang versi 5 aja, pakai versi terbaru. Kemudian Laravel. Laravel ini framework PHP. Kemudian setelah software tadi kita install, langsung ke basis data. Basis data ini kita buat harus sesuai dengan rancangan. Nah, mana rancangannya? Rancangannya ada di bawah sini. Mulai dari nomor 7, itu kita harus membuat database dengan nama database itu nama depan underscore latihan USK. Sebagai contoh, di sini nama depan Willy, kemudian underscore latihan USK. Ini nama databasenya. Kemudian untuk tabel, nanti akan ada 4 tabel yang kita buat. Yang pertama ada tabel pengguna, kategori barang, kemudian tabel terakhir adalah tabel transaksi. Dari setiap tabel ini, itu memiliki ID yang unik. ID itu digambarkan dengan ini, kunci-kunci ini. Kalau kita perhatikan, di setiap tabel itu punya satu kunci. Dan di sampingnya itu ada PK, kependekan dari primary key. Nanti kita akan praktekkan aja langsung. Kemudian setelah kita buat database dan tabel, kita isi tabelnya itu. Yang kita isi untuk awal ada 3 tabel, yaitu tabel kategori barang, kemudian tabel barang, dan yang ketiga adalah tabel pengguna. Nah, setelah di database ini kita selesai buat, kita lompat dulu ke tampilan program. Untuk koneksi basis data kita buat nanti setelah tampilan programnya selesai. Nah, di sini ada tampilan programnya. Yang pertama adalah tampilan halaman login. Sederhana seperti halaman login aplikasi pada umumnya, yaitu menggunakan username sama password. Kemudian ada tombol masuk. Untuk halaman yang selanjutnya, itu ada halaman beranda. Jadi ketika kita memasukkan username password dan itu ada di database, ketika itu betul, nanti masuknya ke sini. Nah, saat kita memasukkan data username dan password itu salah, nanti akan muncul seperti ini, pop up atau menampilkan dialog ini, dialog username atau password salah gitu. Dan untuk selanjutnya kita perhatikan di sini ada menu beranda, barang, transaksi, laporan sama keluar. Nah, nanti kita fokus aja di menu beranda sama transaksi. Kenapa cuma 2 itu? Karena nanti data yang akan kita olah seperti awal tadi. Nah, di sini kita akan gunakan create sama read-nya. Jadi read-nya itu kita gunakan di sini di halaman data transaksi. Nah, ini pakai fungsi create nanti. Kemudian untuk yang ini nanti kita pakai fungsi read. Kemudian yang untuk create itu ada di sini. Ketika kita tekan tambah transaksi, nanti akan muncul halaman untuk menginputkan data transaksi. Nah, di data transaksi ini, di halaman ini ada 3 kolom yang harus kita isi sendiri. Jadi sisanya itu otomatis sama programnya. Untuk kolom yang pertama ini, kita pilih kategori. Misal kategori makanan, ketika kita udah pilih, nanti nama barangnya itu sesuai sama kategori. Misal kita pilih kategori minuman, di sini juga muncul nama barang yang punya ID kategori minuman. Sebagai contoh di sini kan udah disediain tuh. Di sini ada di kategori kebutuhan rumah tangga, ID-nya kan 1 di sini. Nah, di sini ada Pantene sama Lifebuoy.
Kemudian untuk makanan itu nanti yang muncul Oreo sama Citato. Untuk minuman Bang Bang Drink dan Ultramilk. Seperti itu. Kemudian ketika kita udah pilih barangnya, nanti harga barang itu akan otomatis muncul di sini. Jadi bukan kita yang menginputkan. Nah, setelah kita pilih barang dan harganya muncul, kita masukkan jumlah barang yang dibeli. Misal 2. Barangnya misal ini, misal Bang Bang Drink. Itu kan harganya 2000. Ketika kita pilih di sini Bang Bang Drink, muncul harga itu 2000, kemudian kita masukkan jumlahnya misal 2, berarti 2000 dikali 2. Nah, ketika kita tekan tombol hitung, nanti jumlah harga itu akan muncul di sini. Jadi, harga barang dikali quantity atau jumlah barangnya. 2000 kali 2 sama dengan 4000. Nah, untuk diskon itu logikanya begini. Diskon sebesar 5% apabila jumlah harga minimal 150, berarti lebih dari atau sama dengan 150.000. Karena tadi kita cuma beli 2 dan jumlah harganya 4000, jadi kita nggak akan dapat diskon di sini. Seandainya kita di sini udah punya barang yang harganya misal 50.000 satu barangnya, kita beli 3. Ketika kita klik hitung, nanti di sini akan muncul 150. Nah, ingat tadi logikanya, harga minimal itu kan berarti boleh sama dengan ini atau lebih, baru kita dapat diskonnya. Nah, jadi kan satu barang harga 50 kali 3 150 jumlahnya, diskonnya akan otomatis jadi 150 kali 5% itu 7,5. Nah, total bayarnya itu adalah jumlah harga dikurangi diskon. Nanti ini 3, 4 sama ini itu akan terisi otomatis oleh programnya. Nah, ketika kita udah selesai menginputkan dan kemudian klik simpan, nanti datanya akan muncul di sini. Oke, seperti itu. Dan untuk tambahan-tambahannya bisa kalian baca sendiri. Oke. Setelah ini akan kita lanjutkan ke pembuatan basis data. Oke, terima kasih.